Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Kita sampai pada pembelajaran kita dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 41, dan ini adalah penutup kitab pertama dari 5 kitab Mazmur. Kita tahu bahwa kitab Mazmur terdiri dari 5 kitab yang berasal dari bahasa Ibrani. Kitab pertama berasal dari Mazmur 1 sampai 41, hari ini adalah penutupan kitab pertama. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan gambaran tentang Mazmur 41 yang berbicara tentang mempertimbangkan orang lemah. Nah, jika saya ingin mengatakan secara singkat, saya akan mengatakan bahwa yang paling lemahlah dalam orang paling lemah di mana kita lihat iman kepadanya dalam ayat 1 sampai 3. Dan dari ayat 4 sampai 9 tampak ketidakpercayaan. Dan akhirnya bagian terakhir dari pasal ini adalah akhir dari kedua belah pihak, orang beriman dan orang kafir. Anda berkata tentang dia yang paling lemah, yaitu Ya. Kristus. Benar. Bagaimanakah Kristus menjadi orang yang paling lemah? Jenis kelemahan apa? Sesungguhnya tidak ada kelemahan apapun kecuali dia mencobanya. Kristus datang untuk mendukung dan berdiri di sisi orang lemah untuk memberkati mereka, untuk memberitakan kabar gembira kepada mereka. Tetapi untuk memberitakannya, dia menjadi yang terlemah dalam segala hal. Jadi kelemahan materi, ya, bukan karena dia lemah. Ada terus tentang dia karena Menjadi kamu telah miskin. mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kelemahannya. Dia sangat kaya, kekayaannya tidak dapat ditelusuri. Namun dia menerima dirinya sebagai orang yang terlemah. Ia dilahirkan di palungan ternak. Dia tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Jadi dia lemah dari sisi ini. Dari sisi tidak dipahami dia lemah. Maksudku jika Anda tidak dipahami bukan hanya orang fasik yang membuat rencana jahat terhadap kamu, tetapi bahkan mereka yang mencintaimu pun tidak dapat memahamimu. Betapa ini menyakitkan. Jadi Kristus mencoba segala macam kelemahan. Dia adalah orang yang paling lemah. Itu sebabnya dalam semua Mazmur yang berbicara tentang Kristus, kita menemukan semuanya berbicara tentang orang lemah. Misalnya Mazmur 22 ini sangat terkenal yang dimulai dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesesaran orang yang Penderitaan tertindas. orang yang Dan ia tertindas. tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta Dia tolong mendengar. kepadanya. Mazmur sebelumnya yang kita bicarakan, Mazmur korban bakaran, ditutup dengan ayat terakhir yaitu ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin, bukan hanya lemah. Ketika Anda buka Mazmur 69, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Mazmur 88, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Mazmur 102 dan kata-kata tentang Kristus, judulnya adalah doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Mazmur 109, oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin sampai mereka mati dan pada akhirnya sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Jadi Kristus adalah orang yang paling lemah. Ya, Nah, ayat pertama dalam Mazmur ini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Terkadang beberapa orang percaya memahami mempedulikan orang lemah berarti bersimpati kepada orang lemah. Bersikap baik kepada orang lemah, anak yatim, dan janda. Apakah itu yang dimaksud dengan ayat ini? bahkan kepedulian terhadap masyarakat miskin memenuhi seluruh Alkitab. Dan dalam kitab Ulangan ia berkata bahwa orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Dan dalam surat Galatia misalnya dia berkata,
Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Adalah penting untuk mengingat orang miskin. Tapi ayat ini dan konteksnya bukanlah membawa kita pada makna ini. Apakah makna ini ditemukan dalam Alkitab? Ya. Apakah penting untuk bersikap baik kepada orang yang lemah? Jawabannya ya. Tetapi berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Yang dikatakan dalam Yesaya 45, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu selamatkan. Hai ujung-ujung bumi. Persoalannya bukanlah bersikap baik terhadap orang lemah dan berinya 1.000 atau bahkan berinya 10.000 atau 100.000 atau tidak. Masalahnya lebih dalam daripada itu. Yaitu mempertimbangkan Dia yang agung ini yang menerima menjadi lemah daripada Anda, maka Anda akan menikmati keselamatan. Memandang kepada orang lemah yang digantung di tengah salib membuatmu menikmati keselamatan. Jadi ini bukan ekspresi simpati terhadap orang lemah, seolah-olah aku kaya dan aku berbuat baik kepada orang lemah. Tapi itu adalah ekspresi membutuhkan keselamatan untuk diriku sendiri, orang lemah, orang Ya. berdosa dari Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Benar. Saudara Yosef ketika dia memulai Mazmur dengan kata berbahagialah. Apakah ada juga kelompok dalam Mazmur yang diawali dengan kata berbahagialah? Apa yang bisa kita lihat di dalam Mazmur itu? Nah, saya melihat 5 Mazmur dimulai dengan kata berbahagialah, dan menurut saya ada hubungan yang bagus di antara keduanya. Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak bersifat asertif preventif. Ini membuatku tidak memikirkan seorang manusia, karena tidak ada seorang pun yang suatu hari nanti tidak mengikuti nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang-orang berdosa dan duduk di kursi orang yang mencemooh. Namun di sini dia berkata berbahagialah orang yang tidak. Itu tidak terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Tentu saja hal ini membawa kita kepada salah satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak melakukan kesalahan apapun, dan berbahagialah yang kedua adalah Mazmur pasal 32. Ketika kita menemukan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Jika berkat Mazmur 1 tidak bisa diterapkan padaku, lalu di manakah aku bisa membawa kebahagiaan? Dari mana saya bisa mendapatkan berkat? Dari Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi apakah saya melakukan pelanggaran? Ya, tapi saya sudah dimaafkan. Anda berkati jika ini kasusmu. Mazmur 41 memberitahu kita bagaimana orang berdosa mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ketika kita membuka Mazmur 116, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Di sini berbicara pada kita tentang seorang yang diselamatkan dan menikmati keselamatan. Jadi apakah dia hidup sesuai dengan keinginan dan keinginannya, atau dia hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian Mazmur 128 juga menceritakan kepada kita tentang berkat yang lain bagi pribadinya. Orang suci yang telah dibenarkan, apakah dia hanya akan menurut hati Tuhan atau seisi rumahnya? Faktanya seluruh rumah tangganya. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini penting, ide serial. Mazmur 1, 32, 41, 116, 128. Baik, saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian kita rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Mazmur 41 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tetaplah bersama kami. Tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka.
Ayat ini di Mazmur 41 menunjuk pada kebangkitan Tuhan Yesus. Batu itu bergerak dan Tuhan meninggalkan kubur dan bangkit dari kematian. Dan berkat kebangkitannya, itulah yang dapat kami ucapkan dengan Nabi Daud, "Terpujilah Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin dan amin." Tuhan telah memberikan sentuhan terakhirnya pada keselamatan kita ketika Kristus bangkit dari orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Apa jenis pembalasan di sini? Dan kapan pelunasannya? Jenis pembalasannya apa dan kapan pembalasannya? Siapa pembicaranya, Saudara Yosef? Menambah pertanyaan Kirolos, siapa pembicaranya, pembayarannya seperti apa, dan waktunya? Kristus sendirilah yang menjadi pembicaranya. Jika kita menganggap Mazmur ini sebagai Mazmur mesianis dan memang benar demikian, berdasarkan ayat 9 yang Kristus kutip dalam Yohanes pasal 13. Kita paham bahwa ini adalah Mazmur mesianis yang berbicara tentang Mesias. Jadi mereka berpikir bahwa Kristus tidak akan bangkit lagi ketika dia berbaring. Ayat 11, "Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku." Maka mereka menghendaki seperti yang mereka katakan di ayat 6, "Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Jika seorang meninggal, apa yang tersisa? Tidak ada, dia sudah selesai." Kematian adalah akhir segalanya. Namun bagi Kristus kematian bukanlah akhir karena dia telah bangkit dari kematian. Maka mereka berkata bahwa dia tidak akan bangkit lagi dan tidak akan berbaring. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Dan inilah yang terjadi pada hari ketiga. Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga, jadi aku akan membalas orang jahat yang ingin menyakiti aku. Dan ini mengingatkan kita pada apa yang Rasul Paulus katakan dalam Kisah para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu akan hari menghakimi. pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah tentukannya sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya Kristus telah bangkit dari kematian sebagai bukti dan tanda penghakiman orang fasik. Maka dia akan membalas orang-orang jahat itu. Kristus yang mereka hina, terhadap siapa mereka mengucapkan kata-kata kasar. Seperti yang dikatakan, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Oleh karena itu, jika kita menganggap bahwa kata-kata ini diterapkan pada Kristus dengan bangkit dari kematian, jadi ini berarti bahwa pembalasan dimulai dengan rasa malu yang menimpa semua orang yang berada di sekitar Kristus dan yang bersuka cita atas Dia. Maka hari penghakiman akan tiba ketika mereka semua berdiri di hadapan Kristus yang telah bangkit dari kematian dan Dia akan menghakimi mereka. Benar. Saya akan kembali sedikit dan mengambil penerapan praktis sesuai janji Tuhan. Untuk semua orang, katanya di ayat 3, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sebuah janji bagi mereka yang dianggap lemah. Bagaimana Tuhan memperlakukan dia? Tuhan menguatkan dia bahkan ketika sedang sakit? Faktanya ada 7 kali lipat yang bagus. Silakan. 7 kali lipat dimulai dengan 1, Tuhan akan menyelamatkan dia pada saat sakit. 2, Tuhan akan memelihara dia. 3, dan biarkan dia tetap hidup. 4, dia akan diberkati di bumi. 5, tidak akan menyerahkannya kepada kehendak musuh-musuhnya. 6, Tuhan akan menguatkan dia di atas ranjang penyakitnya. 7, akan menopang di ranjang sakitnya. Ini adalah berkat. Jika kita menganggapnya berdasarkan penerapan sejarah, saya pikir Daud di sini sedang berbicara tentang kesaksiannya. Kesaksiannya kapan? Ketika putranya melancarkan revolusi melawannya. Dan menurutku tidak ada kelemahan dan penghinaan bagi manusia lebih dari putranya Dia bangkit melakukan melawannya. kudeta terhadapnya. Dia melakukan kudeta terhadapnya dan ingin membunuhnya. Ya, bukan hanya dia menggulingkannya untuk memerintah, tapi dia ingin membunuh ayahnya. Menurutku, jika seorang ayah mendengar anaknya melontarkan kata-kata kasar yang menentangnya, dia tidak akan menanggungnya. Mungkin dia akan mati, apalagi ketika dia tidak ingin memukulnya tapi dia ingin membunuhnya. Jadi dia lemah dalam segala arti kata tersebut. Dan ada beberapa orang seperti Sobi, Makir, dan Barzilai, orang Gilead itu, mereka bersimpati dengan Daud. Jadi Tuhan membantu dia dari ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya.
Sama sekali dari sakitnya, aplikasi terjatuh, terlengkap, dan paling sempurna adalah kepada Kristus pada saat kelemahannya, dia pada akhirnya lemah. Seperti yang telah kita lihat, banyak ayat berbicara tentang dia sebagai orang lemah. Dan berbahagialah orang yang memandang kepadanya dengan pemandangan hormat dan tidak mengatakan hal-hal yang kasar terhadapnya. Jadi di bagian kedua dia terlihat sombong. Tidak, ini tidak berarti dia yang memandang dengan sombong kepada Kristus, tetapi diberkatilah dia yang terlihat penuh kasih dan hormat. Gairah Kristus adalah karena aku dan saya menghargai pekerjaan Kristus dan tindakan baiknya yang telah dia lakukan untuk saya. Jadi, secara historis, Daud berbicara tentang pengalaman pribadinya Ya, dan juga kelemahannya. Dan benar. orang-orang di sekelilingnya yang Anda sebutkan, yang menunjukkan kebaikan padanya, tapi ada musuh. Tentu. Dan dia berkata tentang musuh di ayat 4, dia berbicara tentang mereka dan kemudian dia berbicara tentang musuh yang jahat, yang menyimpan kebencian padanya. Di ayat 5, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Tapi setelah itu dia berbicara tentang seseorang yang dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapakah orang ini, Saudara Yosef? Dalam kehidupan Daud. Dan di dalam bahasa simbolis tentang siapa yang dia bicarakan sehubungan dengan Kristus dan sengsara Kristus. Nah, kita bisa melihat di ayat 4, 5, dan 6 tiga hal yang menyakitkan. Di ayat 4, kenangan yang menyakitkan. Sembuhkanlah aku sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Di ayat 5, konspirasi jahat. Yaitu musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Dan pada ayat 6, orang yang tidak bersyukur yaitu orang yang datang menjenguk. Kemungkinan besar dia sedang berbicara tentang putranya Absalom. Berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Karena dia tahu apa yang sedang dilakukan Absalom. Perkaramu itu baik dan benar. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Tidak seorang pun yang mendengarkanmu. Sekiranya aku diangkat menjadi hakim negeri ini dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Jadi, kata-kata beracun, rasa tidak berterima kasih yang menjengkelkan. Lalu orang yang dibicarakannya, bahkan sahabat karibku yang kupercayai adalah Ahitofel, orang Gilon. Dan dia adalah penasihat Raja Daud. Seperti raja mempunyai seorang penasihat yang dia percayai, dia mengatakan tentang dia di sini. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini adalah rasa tidak berterima kasih yang paling utama. Bahwa seorang memakan rotimu, lalu dia mengangkat tumitnya ke arahmu, yang artinya dia ingin menginjak-injakmu untuk menendangmu. Yang merupakan rasa tidak berterima kasih yang paling utama, tapi ini laki-laki. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Penerapannya dalam perjanjian baru ada tentang Yudas Iskariot, dan ini adalah salah satu di antara banyak ayat. Itu tentang Yudas Iskariot di dalam Alkitab yang dikutip di sini. Seseorang, tapi ketika Kristus mengutipnya dalam Yohanes 13, dia tidak mengatakan bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Karena Kristus tahu bahwa sejak awal dia adalah iblis. Dia mengenalnya. Dia mengenalnya. Namun dia berfirman, barang siapa makan roti bersamaku, yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Benar. Jadi di sini yang dibicarakan langsung adalah tentang Yudas. Ya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saudara Yosef berkata bahwa Kristus adalah orang yang paling lemah. Jadi bagaimana orang bisa menerima gagasan bahwa Kristus adalah anak Allah? Bagaimana dia bisa menjadi juru selamat dunia dan pada saat yang sama dia adalah orang yang paling lemah? Jadi pertanyaan saudari ini adalah tentang Kristus yang malang. Mungkin potret ini tidak menarik bagi orang-orang. Orang tidak suka bahwa Kristus itu lemah. Kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dalam daging yang maha agung, pembuat mujizat. Tapi malang, bagaimana kita bisa menerimanya? Saya rasa kita telah mengatakan bahwa Kristus menjadi lemah meskipun ia kaya. Ia menjadi lemah padahal ia maha besar. Apakah kebesarannya ada batasnya? Kehebatannya tidak dapat ditelusuri. Apa saja batasan kebesarannya? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Alkitab tidak mempersikat gambaran tentang kebesaran Kristus. Tapi bagaimana ketika dia berinkarnasi? Bagaimana ketika dia datang dalam wujud manusia? Dan bagaimana ketika dia pergi kayu salib untuk memikul kesedihan kita? Jadi dia menjadi manusia yang penuh duka dan akrab dengan duka? Apakah ini gambar yang menarik? Faktanya ini tergantung dan di sini Mazmur yang sama berbicara pada kita tentang dua pihak. Orang yang berpenampilan hina dan orang-orang yang terlihat dihargai dan dihormati.
Dan kedua penampilan ini membuat perbedaan dalam banyak hal. Alkitab memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang disebut batu sandungan di kayu salib. Sebuah batu sandungan dari salib. Batu sandungan di kayu salib. Jadi salib membuat manusia duniawi tersandung dan inilah sebabnya orang-orang Yahudi sendiri mengapa mereka menolak Kristus. Karena mereka tidak menginginkan ini. Mereka menginginkan tipe lain. Mereka menginginkan Kristus yang memerintah dan menghancurkan Romawi. Maka kita akan mengikuti dia seperti Ini anak adalah panah. bahasa kekuasaan. Kekuatan. Tapi kemana perginya dosa-dosamu? Tidak, mereka tidak peduli dengan dosa mereka. Tidak, mungkin Anda tidak peduli dengan dosa Anda, tapi memikirkan Tuhan, dia peduli terhadap dosa kita. Jadi Kristus menerima menjadi lemah untuk menanggung dosa-dosaku. Tapi pada saat itu saja. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ketika Kristus datang kedua kali, apakah ia juga akan datang dalam keadaan lemah? Tidak, dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama malaikat-malaikatnya yang perkasa. Singa dari Yehuda. Singa tepatnya. Benar. Jadi pada kedatangan yang pertama, dia datang seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Apakah ini menarik? Ya, ini menarik perhatian mereka yang terangi oleh roh Tuhan, supaya mereka mengetahui bahwa dia tidak seperti itu. Tetapi dia menerima menjadi lemah demi aku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini membuatku semakin mencintainya, tapi tentu saja ada orang-orang yang seperti kata saudari ini, mereka melihatnya tampak hina, tapi mereka lemah. Karena mereka akan mengetahui bahwa mereka sedang jijik terhadap juru selamat mereka. Benar. Saya ingat pembicaraan Anda tentang pencuri yang ada di sebelah Kristus. Pandangan manusia melihat Kristus yang disalibkan lemah dan dihina. Tepat. Tetapi ketika matanya tercerahan, dia melihat dia sebagai raja. Jadi dia berkata, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang ke kerajaanmu. Dan melihat dia sebagai Tuhan. Dan melihat dia sebagai Tuhan ingatlah aku. Jadi dialah raja, Tuhan dan raja. meskipun dia adalah orang lemah yang disalib Tepat, di sampingnya. tepat. Benar. Saudara Yosef, mohon komentar Anda juga tentang kesempurnaan dari Kristus. Seperti pada pasal sebelumnya, kesempurnaan Kristus adalah hukum Allah ada di dalam hatinya, dalam kehidupan manusia yang sempurna. Di sini kesempurnaannya dan kebenarannya juga dalam kaitannya dengan kebangkitan dan kematian. Benar. Mohon jelaskan tentang perlunya kesempurnaan Kristus. Jika Kristus tidak sempurna, jika ada dosa dalam dia seperti manusia lain, sekalipun hal itu diampuninya, ditutupi dan diambil dari bahunya, apakah dia pantas menjadi korban di kayu salib? Pengorbanan itu harus tanpa noda. Dan dikatakan tentang Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 18, Anda telah ditebus, darah yang mahal itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Kristus itu sempurna. Dan karena itu dia dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Kristus dari kematian menunjukkan banyak hal. Pertama, ini menunjukkan keilahiannya. Kedua, ini menunjukkan karyanya yang sempurna. Ketiga, ini menunjukkan pribadinya yang sempurna. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat Untuk melihat kebinasaan. Memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, karena dialah yang maha kuasa, yang tidak berdosa. Karena tidak mungkin dia tertahan oleh cengkeraman maut, itulah sebabnya ia berfirman, tetapi aku, engkau menopang aku. Karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi dia tidak hanya membangkitkan dia dari kematian, tetapi juga meninggikan dia di sebelah kanannya di surga dan mendudukan dia di sebelah kanannya, jauh di atas segala kerajaan, kekuasaan, keperkasaan, dan dominasi. Demikianlah Kristus tidak berdosa, Ya, karena dialah tebusan. Dan tebusan itu haruslah tanpa celah. Dan Kristus Benar. adalah satu-satunya orang benar dan tidak berdosa. benar. Tuhan berkati Anda, kita telah di akhir episode, kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Amin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia mengutus anaknya dan Kristus menjadi lemah demi kita, tapi bedanya dia memilih ini atas kehendaknya sendiri seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Filipi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Benar? Berbahagialah orang yang memandang kepada Kristus. Orang yang paling lemah pandangan akan keselamatan, kasih, dan pengharapan terhadap pekerjaannya di kayu salib. Benar. Siapa yang menganggap orang lemah sesungguhnya mendapat banyak keberkatan. Yang menyemangati kami adalah bahwa Tuhan Yesus yang paling lemah yang mencoba segala macam kelemahan. Oleh karena itu dia dapat merasakan perasaan kita dan dapat bersimpati terhadap kelemahan kita, apalagi untuk menolong mereka yang tergoda. Baik. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, pesan Tuhan untuk Anda dan saya dan untuk semua pemirsa dimanapun adalah berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kita tahu siapa yang lemah. Kristus adalah orang yang benar-benar lemah, yang disalib dalam bentuk kelemahan. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Apa artinya memandangnya? Artinya menaruh kepercayaanmu kepadanya. Tidak bersimpati kepadanya, tetapi untuk memohon rahmat-Nya, memohon ampunan-Nya, untuk menghargai Dia. Ada banyak orang yang memandang Kristus yang disalibkan dengan pandangan yang meremehkan. Dan beberapa orang ingin menghapuskan agama Kristen, seolah-olah itu adalah titik hitam pada gaun putih. Tetapi titik hitam ini, di mata sebagian orang adalah dasar dari keselamatan, kuasa Tuhan untuk keselamatan. Taruhlah kepercayaan Anda kepada Juru Selamat. Pandanglah Dia dan mohonlah belas kasihan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Saya akan menceritakan kepada Anda tentang berkat yang tersimpan bagi setiap orang yang memandang kepada Kristus yang disalib. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saat kelemahan, bukanlah ketika manusia marah maupun kemarahan rakyat terhadap presiden ataupun kerajaannya. Akan ada hari kelemahan dan akan ada hari kemurkaan besar, hari ketika semua manusia akan berdiri di hadapan Allah, Hakim yang adil. Dia yang mau memandang kepada Kristus yang disalibkan di sini dan menerima pekerjaan Kristus di kayu salib akan dibebaskan dari kedudukannya pada hari penghakiman, pada hari kelemahan. Tetapi dia yang menolak Kristus di sini dan memandang dia dengan hina dan mencemooh karyanya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terimalah Kristus. Terimalah Kristus yang tersalib demi kamu. Terimalah Kristus yang sempurna, benar, kudus. Terimalah Kristus, tebusan yang besar, pengorbanan yang besar, dan Anda akan menerima pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. إلهي ذا دعائي أن تعرفني المزيد عن حياتي كيف تنمو في المسيح وتزيد. أعطني قلبا حكيما نعمة طول الحياة، نعمة تزداد عمقا في محبة الإله، في محبة الإله. ربي ثبتني وزدني حكمة بين الآنام، علمني كيف أنمو، كيف أخطو للأمام، كيف أسمو، كيف أغدو سالكا طرق السلام، باذلا كل اجتهاد خادما على الدوام، خادما على الدوام. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.